Seorang siswi yang berinisial SA yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 12 SMA. Dia memiliki 5 saudara sedangkan dia adalah anak keempat perempuan. 3 kakak saudara kandung laki-laki dan 1 saudara adik kandung perempuan. Dia selalu mengalami ketakutan sehingga membuat dirinya bergetar ketika melihat seorang yang sedang marah. Awal mula hal ini bisa terjadi dikarenakan kakak laki-laki pertama dari 5 bersaudara itu sering marah-marah kepada semua saudaranya termasuk kepada ibu dan ayahnya. Namun yang sering kena marah kakaknya itu yaitu adalah dia. Padahal dia merasa tidak salah sama sekali. Kakaknya selalu membela istrinya meskipun dia salah. Hal ini yang membuat ia trauma dan ketakutan. Ia merasa terganggu konsentrasinya karena merasa takut. SA khawatir hal ini akan berpengaruh pada hasil ujian negaranya. Oleh karena itu, SA memantapkan untuk konsultasi pada konselor di sekolahnya secara online. Pada konseling kali ini, konselor memutuskan menggunakan pendekatan konseling behavior dengan teknik desensitisasi sistematik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabar kamu? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur alhamdulillah. Pagi tadi kamu belajar apa di sekolah? Tadi belajar sosiologi, Bu. Bagaimana dengan pembelajarannya? Alhamdulillah sangat menyenangkan, Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk saya bisa berkonsultasi dengan Ibu. Ibu sangat senang dengan keinginan kamu berkonsultasi. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling? Wah, belum pernah, Bu. Ini pertama kali. Baiklah, kalau begitu Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya tentang konseling. Jadi konseling itu merupakan bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli atau klien seperti kamu, yang bertujuan agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Konseling juga dilandasi oleh asas-asas, salah satunya asas kerahasiaan, yang menjamin semua informasi yang terkait dengan masalah yang terjadi. Jadi kamu jangan malu dan sungkan untuk bercerita lebih dalam karena dengan adanya asas kerahasiaan ini, masalah kamu tidak akan bocor apalagi diketahui oleh orang lain. Apakah kamu paham? Saya sangat paham sekali, Bu, dan sangat bersemangat nih, Bu. Baiklah, pertemuan kita sangat dibatasi ya oleh waktu. Kita akan melakukan konseling kurang lebih 30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat, maka kita perlu dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkannya. Waktu yang sudah ditetapkan, jika pada pertemuan pertama kita saat ini belum terselesaikan, maka kita jadwalkan pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Saya setuju. Sekarang coba ceritakan kepada Ibu apa yang sedang kamu rasakan di dalam hati yang saat ini kamu rasakan. Jadi begini, Bu, saya merasa takut sekali ketika melihat orang marah-marah. Contohnya nih ya, Bu, seperti teman saya tadi pagi dimarahi oleh guru karena dia terlambat masuk Jun. Dan itu membuat saya merasa takut sehingga bergetar semua badan saya. Coba kamu ceritakan kepada Ibu secara tenang bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan pengalaman trauma tersebut. Jadi dulu saya sangat baik-baik saja. Namun setelah kakak saya yang pertama menikah, dia menjadi kakak yang temperamen, Bu, dan mudah tersinggung. Selain mudah tersinggung, mudah terpengaruhi oleh istrinya. Istrinya ini sangat amat rakus dan suka mengadu domba kepada kakak saya. Dan kakak saya juga pun selalu memanjakan istrinya. Sehingga sangat percaya kepadanya. Kalau istrinya salah pun selalu dianggap benar. Dan malah orang lain yang selalu kena imbasnya. Entah mengapa, Bu, kakak ipar saya itu sangat membenci kepada saya karena mungkin dulu sebelum kakak saya menikah, pas kakak saya masih pacaran gitu, kakak saya selalu memanjakan
saya, dan dia merasa iri mungkin ya Bu. Akhirnya setelah menikah semuanya di atas kendali kakak ipar saya. Karena mungkin dia merasa cemburu, makanya saya selalu dijelek-jelekin di depan kakak saya. Dan saya selalu kena marah kakak saya yang dulunya sangat sayang kepada saya dan begitu dekat. Namun sekarang akhirnya berani menampar saya. Ya karena perbuatan istrinya tadi itu yang sangat manja. Sejak itulah saya merasa takut, terus cemas, sampai kadang tubuh saya tuh getar, merasa saking takutnya sampai kaku gitu, Bu. Ibu sangat memahami perasaan kamu. Kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya, sangat, Bu. Sekarang kamu sedang mengalami trauma akibat kakak kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurut kamu? Ya, betul, sangat tepat, Bu. Apakah kamu sudah menyadari bahwa saat ini kamu sedang mengalami masalah trauma dan cemas? Saya sangat merasakan hal itu, Bu, dan sangat ingin sekali menyelesaikannya. Bagus kalau begitu. Saat ini sangat bagus untuk mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling saat ini. Baik, Bu, saya setuju. Tujuan konseling kita saat ini itu untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam menurunkan intensitas ketegangan yang sedang kamu rasakan. Hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu bisa mengontrol atau menurunkan ketegangan akibat rasa cemas yang sedang kamu alami saat ini. Baik, Bu. Lalu setelah itu saya harus bagaimana? Nah, setelah itu kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu bisa membayangkan keadaan yang membuat kamu cemas, mulai dari yang rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi. Kamu harus bisa menyadari bahwa setiap orang punya masalah masing-masing, entah itu masalah yang mudah diatasi ataupun sebaliknya. Maka dari itu, manusia harus berikhtiar untuk mencari jalan keluar dari semua permasalahan. Saya sangat tertarik, Bu, untuk mempelajari teknik tadi tersebut, Bu. Baiklah, mari kita mulai ya. Pejamkan mata dan tetap rileks. Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, dan yang berat. Jika kamu membayangkannya dan merasa tidak kuat, kamu bisa menyatukan kedua tangan kamu dan mengeratkannya. Apa kamu mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Oke, baik. Tetap rileks ya. Sekarang kamu bayangkan, sambil pejamkan mata, kamu sedang duduk dengan keluargamu di ruang tamu. Dan kakak pertamamu ada di ruangan yang sama dengan kamu. Kemudian kakak pertamamu bertengkar dengan saudaramu yang lain. Lalu kakakmu menghampiri kalian. Sekarang kakakmu mulai berbicara dengan suara lantang dan bayangkan raut wajahnya. Aku nggak sanggup, Bu, membayangkannya. Rileks, tarik nafas pelan dan keluarkan hingga kamu merasa rileks dan tenang. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa gelisah, Bu. Awal-awal biasa saja, namun ketika mulai membayangkan wajah kakak saya tadi yang berbicara, seketika semuanya seolah-olah saya ingin keluar dari ruangan tadi dan ingin berteriak gitu, Bu. Baiklah, kita sudah melewati tahap sedang, namun kamu merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu memang sudah siap kembali dan melewati tahap yang terakhir. Bagaimana? Baik, Bu, kita mulai lagi saja. Saya sudah lebih baik, Bu, apalagi setelah menceritakan semuanya kepada Ibu, rasanya lega sekali. Alhamdulillah, baiklah kita mulai lagi ya. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Lalu pejamkan matanya. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi adiknya karena susah untuk diatur.
Sekarang, orang itu mulai memarahinya dengan nada yang sangat lantang. Lalu, kamu berada di dalam ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluargamu, termasuk kakak kamu yang pertama dan istrinya. Kamu sedang berbincang-bincang, lalu tiba-tiba istri kakakmu bertingkah sehingga membuat amarah kakakmu tidak bisa dikontrol. Kemudian, kakakmu memaki-maki dan marah padamu. Saya tidak sanggup, Bu. Baiklah, buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu sekarang? Berdebar, Bu, namun alhamdulillah sudah lebih baik. Tetap dulu ya, kita masih butuh untuk proses. Ya, saya rasakan jauh lebih baik, Bu. Tidak seperti tadi sebelumnya. Baiklah, kemajuan yang sangat bagus ya. Apakah kita bisa melanjutkannya? Ya, saya siap melanjutkan, Bu. Baiklah, sekarang bayangkan lagi ya sambil pejamkan matanya. Bayangkan raut wajah seseorang yang sedang marah dan amat marah sehingga ia akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, lihat matanya yang penuh emosi, dan dengarkan dengan baik suara yang sangat lantang. Baik, cukup. Buka mata kamu. Rileks kembali dan tenangkan dirimu. Ibu sangat salut sekali karena kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi, semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan saja. Baik, sekarang pejamkan mata lagi. Pejamkan mata. Sekarang bayangkan raut wajah seseorang yang sedang marah dan amat marah kepadamu. Sehingga ia akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, lihat matanya yang penuh dengan emosi itu, dan dengarkan dengan baik suara yang sangat lantang. Baik, buka mata kamu, rileks, tarik nafas, dan keluarkan secara perlahan. Saya merasa lebih baik, Bu. Sangat bagus, kamu berhasil. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat senang sekali bisa menyelesaikan masalah ini dengan bantuan yang Ibu tadi berikan. Sama-sama, kamu harus tetap bersemangat, jangan takut, dan harus menjadi orang yang lebih kuat lagi. Baik, Bu. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Sepertinya tidak ada, Bu. Sudah cukup. Baiklah kalau begitu, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, jika masih ada yang ingin disampaikan atau masih kurang, tidak usah sungkan, silakan konsul secara online atau langsung bertemu secara face to face, oke? Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.